wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah siar malam, mari kita selalu bersyukur dan panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita hingga kita juga bisa menyisakan waktu kita, menyiapkan waktu kita untuk ikut kembali ya dalam forum telaah kitab Nizamul Iqtisad, salah satu karya ya, masterpiece salah seorang ulama mutakhirin berbicara tentang sistem ekonomi. Ya, alhamdulillah pertemuan kemarin kita sudah untuk pertama kali membahas bagian muqaddimah kitab. Insya Allah pada malam ini kita akan mendengarkan kembali di sesi kedua bab muqaddimah kitab tersebut. Kita sapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum dan pemirsa atau jamaah ibu bapak juga sehat ya, walafiat. Amin. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita terus ya doakan kepada Allah agar guru kita Arin Nasim bisa selalu diberikan kesehatan, dicurahkan limpahan maghfirah dan lancar dari seluruh aktivitasnya. Begitu juga kami doakan kepada Bapak Ibu yang telah menyiapkan waktunya malam hari ini, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah, dan juga tetap istiqomah sampai kita menyelesaikan kajian ini nantinya. Belum kita buka, ini kami mau absen dulu nih dari mana aja. Boleh cek sekira ke Bapak Ibu, biar kita tahu nih yang udah hadir. Ya, alhamdulillah dari Makassar udah bergabung. Dari Serdang Berdagai udah juga bergabung. Ini Medan udah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah bergabung. Ya, tidak memperpanjang, Pekanbaru juga udah hadir. Kisaran, Padang Sidempuan ya, alhamdulillah dimanapun Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, kami kembali doakan agar Bapak Ibu selalu diberikan keadaan sehat oleh Allah dan dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Arin Nasim, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bung Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah syiar malam rahimakumullah.
Alhamdulillah pada kesempatan malam ini untuk kedua kalinya ya kita bermuadzahah, bertemu walaupun lewat laman Zoom ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan sehingga ya kita bisa terus ya melakukan amal soleh, amal baik dalam rangka melakukan perubahan terhadap kondisi umat hari ini. Baik, pada kesempatan malam ini ya saya melanjutkan kajian malam kita ya. Mohon maaf Kang Azhar atau Bung Azhar, saya belum diizinkan untuk share screen. Jadi kita akan membahas belum bisa. Kita akan membahas fakta ya, fakta sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi, nah mudah-mudahan bisa selesai malam ini faktanya, juga mungkin kritiknya, gitu kan? Ya, jadi kita tidak dibatasi dengan materi ya, mungkin kita batasinya dengan waktu aja ya. Jadi pokoknya sampai 1 jam. Itulah pemaparan saya sampai mana nanti kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Karena ini kajian rutin. Jadi saya tidak dikejar-kejar dengan target materi, tapi lebih pada waktu aja ya. Dan jangan terlalu lama juga ya. 1 jam maksimal pemaparan, setengah jam kita diskusinya. Karena saya berharap dan yakin juga Bapak Ibu semuanya ya sedikit banyaknya sudah membaca atau memahami kitab yang dibahas yang kita akan bahas ini ya. Baik, kita review kembali apa yang saya sampaikan kemarin ya kan terkait dengan ini ya fakta terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi kita membahas terkait dengan fakta sistem ekonomi kapitalis ya, yang kemarin sudah kita awali dengan 1 slide ya kan yang bentar ya. Screen-nya udah kelihatan belum? Belum ya? Tad Azhar? Udah Kak. Udah. Nah, berarti yang lain kemana nih kawan-kawan? Bentar, ini di saya malah hanging gitu kan. Sudah Ustaz, sudah. Pak Ustaz. Ada Ustaz. Jadi bentar, tiket. Kok nggak kelihatan di saya malah nggak muncul. Bentar ya. Baik, kita kemarin sudah masuk ke pengantar ya dari pembahasan kita. Jadi di buku Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, sistem ekonomi Islam itu di pemaparan pertama itu ya terkait dengan pendahuluan itu adalah terkait dengan fakta sistem ekonomi kapitalis. Nah, kalau kita perhatikan fakta ini atau definisi yang dikemukakan di sini ya yang disampaikan di dalam Nizamul Iqtisad itu rujukannya itu adalah karya Adam Smith ya, buku ininya kan papagonnya istilahnya kan buku panduannya yang mungkin nanti agak berbeda kalau dalam tataran buku-buku yang lebih sudah praktis ya, karena Syekh Taqiyuddin mengkritiknya itu betul-betul dari akarnya, dari filosofinya ya. Karena nanti kalau pada tataran
praktek ya, karena sudah ada campuran nanti antara sistem dan ilmu, kadang ilmu ekonomi maksudnya dan sistem ekonomi, ya kadang-kadang sulit untuk membedakan, ya kan. Nah, karena itu memang kritik yang dilakukan oleh Syekh Taqiyuddin luar biasa, menghujam kepada filosofi ya, filosofi dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, kita sudah bahas kemarin di slide pertama ini apa yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Intinya kalau kita lihat ini ya. Jadi ini yang disebut dengan kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis menurut Adam Smith, terkait dengan tiga pembahasan utama. Ya. Pertama terkait dengan kelangkaan sebagai problem ekonomi, kemudian nilai barang yang dihasilkan, dan yang ketiga terkait dengan peran harga. Nah, kita lihat yang pertama, mengapa Adam Smith itu memahami ya bahwa problem ekonomi itu kelangkaan. Ya. Dia diawali dengan pembahasan terkait dengan fungsi barang dan jasa. Ya. Jadi ada barang dan jasa ya yang kita hadapi di dunia ini, ya kan, dalam konteks kehidupan kita itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, manusia membutuhkan barang dan jasa. Ya. Nah, barang dan jasa ini kenapa bisa dicari atau dibutuhkan oleh manusia? Ya, barang dan jasa itu bisa dibutuhkan karena memiliki karakteristik yang disebut dengan utility, memiliki nilai guna, barang maupun jasa. Ya. Jadi kenapa ini dibutuhkan oleh manusia, barang dan jasa ini? Karena dia memiliki nilai guna, utility. Ya. Nah, faktanya kalau kita lihat, nilai guna inilah ya, dengan adanya nilai guna ini pada barang dan jasa, maka barang dan jasa itu bisa dijadikan alat pemuas kebutuhan. Nah, nanti dari sini kita bisa melebar sebenarnya gitu kan. Dalam sistem ekonomi kapitalis ya, setiap barang yang memiliki nilai guna pasti dianggap bisa memenuhi bisa memuasi kebutuhan, dan itu pasti akan dicari oleh setiap orang gitu kan, apapun ya. Jadi menjadi alat pemuas kebutuhan bagi manusia. Nah, kenapa kemudian menjadi problem dalam pandangan mereka ya? Dan ini bisa jadi dari satu sisi memang bisa betul ya kan, jumlahnya terbatas. Jadi barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Sehingga nanti jumlahnya terbatas itu apa? Dalam pembahasan ekonomi muncul nanti disebut dengan benda ekonomi. Ya. Karena kalau benda ekonomi bukan benda ekonomi, walaupun mempunyai nilai guna, biasanya jumlahnya tidak terbatas. Ya. Walaupun karena sudut pandangnya manfaat, ya, dikaitkan dengan harga. Nah, kadang-kadang untuk menilai satu benda itu benda ekonomi atau bukan, itu juga bisa berubah-ubah. Dulu udara sehat itu bukan benda ekonomi, tapi sekarang udara sehat dalam fakta kapitalis karena untuk didapatkannya perlu pengorbanan, ya, maka sekarang dianggap udara yang sehat itu merupakan benda ekonomi. Dulu yang namanya udara sehat itu bukan dianggap benda ekonomi. Nah, setiap benda ekonomi dalam pandangan kapitalis itu jumlahnya terbatas. Ya. Itu satu fakta, ya kan? Kenapa muncul nanti bahwa problem ekonomi itu kelangkaan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat menurut kapitalis ya, kebutuhan manusia. Nah, jadi di sisi lain kebutuhan, yaitu kebutuhan manusia tentu itu tidak terbatas. Ya. Jadi jumlah sumber daya alam, jumlah barang dan jasa terbatas, ya. Sementara kebutuhan itu tidak terbatas. Nah, maka secara fakta lahirlah problem ekonomi. Inilah pandangan kapitalis. Jadi problem ekonomi itu kenapa? Karena jumlah barang itu terbatas ya, yang disebut dengan benda ekonomi tadi ya, yang disebut dengan barang itu
Sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sehingga problem. Kenapa menjadi problem? Kalau jumlah barang tidak terbatas, ya, kebutuhan juga tidak terbatas, nggak akan menjadi masalah. Ini secara fakta menurut mereka. Atau kebalikannya itu kan, jumlah barang tidak dan jasa tidak terbatas, kebutuhan terbatas, ya udah itu berarti melimpah, tidak akan terjadi masalah, gitu kan. Nah, kenapa menjadi masalah menurut mereka? Ya, dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis, kenapa? Karena barang dan jasa ini jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Dan kalau kita pandang secara sepintas, memang seolah-olah benar, gitu kan. Fakta ini, gitu kan, sehingga melahirkan problem ekonomi. Kalau kita nanti tidak mengkuliti dengan tepat, ya, maka sulit untuk membantah. Ya, memang faktanya, gitu kan, bahwa benda itu terbatas. Misalnya beras itu kan, beras itu faktanya terbatas. Kalau tidak terbatas, ya orang akan mudah mendapatkannya, itu kan, dimanapun, ya kan, tanpa harus usaha, gitu kan. Seperti dulu air itu kan, walaupun air sekarang juga menjadi benda terbatas juga, itu kan, air mineral misalnya. Kalau dulu waktu saya di kampung waktu kecil nggak ada, aneh kalau jualan air mineral itu. Pertama kali ada jualan air mineral itu sesuatu yang aneh gitu kan di mata kita di orang kampung waktu itu. Gitu. Tapi sekarang kan jangankan di kota, sampai ke pelosok pun seolah-olah jualan air mineral itu kemudian sesuatu yang wajar. Nah, karena di situ ada harga, ya berarti ada keterbatasan. Nah, karena ada keterbatasan, sementara kebutuhan manusia banyak, tidak terbatas, muncullah problem ekonomi. Itu yang pertama, itu kan. Kalau kita melihat munculnya problem ekonomi dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis. Nah, ada beberapa catatan supaya nanti kita mengkritiknya nyambung, gitu kan. Ada hal yang menjadi asumsi, ya. Asumsi ketika sistem ekonomi kapitalis, ya, terutama Adam Smith membahas terkait dengan masalah kebutuhan dan kegunaan ini. Kenapa menjadi problem ekonomi? Karena ada karakteristik yang mereka batasi sendiri, gitu kan, dengan sudut pandang sendiri, itu kan. Yang pertama itu kan karakteristik kebutuhan dan kegunaan, ya. Sehingga kebutuhan tidak terbatas, sementara kegunaan atau benda, barang dan jasa yang memiliki nilai guna itu terbatas, itu dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, dalam sistem ekonomi kapitalis, ketika dibahas terkait dengan kebutuhan, yang menjadi fokus dalam pembahasan ekonomi, ya, itu adalah kebutuhan yang bersifat materi. Maksudnya gini kan, bukan berarti orang kapitalis itu tidak mengakui adanya kebutuhan yang sifatnya non materi, gitu kan. Tapi itu mereka abaikan dalam pembahasan ekonomi, ya. Mereka mengabaikan kebutuhan yang bersifat non materi, ya. Sehingga fokusnya ketika membahas kebutuhan itu hanya fokus kepada kebutuhan yang bersifatnya materi. Nah, yang disebut dengan materi ini tidak berarti hanya sekedar barang, ya. Karena karakteristiknya itu dalam sudut pandang mereka, kebutuhan yang bersifat materi ini bisa dua kategorinya. Pertama, kebutuhan yang bisa dirasakan dan diindra. Inilah yang sering kita sebut dengan kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Yang kedua, ada kebutuhan yang bisa dirasakan tapi tidak bisa diindra, gitu kan. Contohnya apa? Nah, kalau bahasa kita yang sering kita sebutkan itu kebutuhan kolektif, kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, gitu kan, terutama kesehatan, gitu kan. Jadi tidak bisa diindra tapi jasanya dibutuhkan. Nah, itu yang pertama, ya, karakteristiknya. Kenapa ini harus kita catat, gitu kan? Bukan berarti mereka tidak mengenal kebutuhan selain materi. Karena ada juga kajian di salah satu tokoh juga, ya, dari psikologi atau
ilmuwan psikologi saya lupa, Maslow gitu kan. Dia membuat kriteria tingkatan kebutuhan. Ada mulai dari juga termasuk nanti kebutuhan yang sifatnya non materi. Aktualisasi diri itu diakui ya. Cuman dalam konteks ekonomi ini maksudnya ya. Dalam konteks pembahasan ekonomi mereka hanya melihat kebutuhan itu bersifat materi ya. Sementara kalau pembahasan non ekonomi mereka mengakui ada kebutuhan juga yang sifatnya non materi. Kemudian yang kedua, karakteristik kebutuhan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis ya. Nah, ini kebalikannya gitu kan. Kalau tadi dalam sudut pandang ekonomi kebutuhan itu bersifat materi semata, sementara dalam perspektif non materi ada gitu kan. Ya. Ada mengakui rasa bangga, kebutuhan terhadap ibadah, kebutuhan terhadap pujian gitu kan. Mereka juga mengakui gitu kan. Terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang sifatnya non materi. Cuman ketika membahas ya ekonomi itu mereka abaikan. Ya. Jadi mereka mengabaikan pembahasan terkait dengan kebutuhan non materi dalam konteks ekonomi. Dari sini aja sebenarnya ini sudah jelas keliru, fatal kan. Kenapa? Karena nggak mungkin faktanya ketika manusia berinteraksi itu kan itu melepaskan kebutuhan non materi ini gitu kan. Jadi makanya aneh sebenarnya gitu kan. Tapi itulah salah satu karakteristik. Ini kan nanti lari gitu kan dalam pembahasan ekonomi kapitalis dan juga sebenarnya nanti ada campuran terkait dengan ilmu ekonominya. Ada yang mereka sebut dengan ceteris paribus ya. Yang lain dianggap tetap. Sehingga pembahasan hukum permintaan, penawaran nanti terkait dengan barang dan jasa mereka atau dalam ilmu ekonomi, pembahasan ekonomi dikenal istilah ceteris paribus, dianggap yang lain tetap ya. Nah, ini juga sama gitu kan, bahwa kebutuhan non materi seolah-olah itu anggap tidak berpengaruh dalam perilaku manusia ketika mereka melakukan aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yang disebutkan dalam buku Nizamul Iqtisad itu, kebutuhan dalam sistem ekonomi kapitalis, kegunaan ya. Kegunaan dalam sistem ekonomi kapitalis itu sifatnya subjektif, individual. Maknanya apa? Bahwa kegunaan itu bersifat subjektif atau individual, selama ada individu yang menginginkan, maka tetap benda tersebut akan dianggap benda ekonomi walaupun menurut masyarakat itu membahayakan. Nah, ini sedikit sudah saya loncat ya supaya lebih juga tergambar gitu kan. Jadi ketika melihat kegunaan bersifat subjektif ya, ketika sudut pandangnya individual, selama ada orang yang membutuhkan, selama ada individu yang membutuhkan, maka itu tetap akan dianggap benda ekonomi walaupun membahayakan masyarakat. Nah, karena itu muncul nanti ya dalam sistem ekonomi kapitalis upaya yang dilakukan bukan menghilangkan bahaya tapi meminimalisasi bahaya ya. Makanya dibuat regulasi itu kan. Misalnya mereka tahu minuman keras itu membahayakan ya. Kesehatan, membahayakan akal ya kan. Mereka sadar gitu kan. Tapi ada individu yang membutuhkan, maka muncul regulasi nanti itu kan. Regulasi bagaimana agar minuman keras ini ya walaupun membahayakan tetap karena kebebasan individu ya subjektif tadi bisa mendapatkan, itu bisa dibiarkan. Tapi di sisi lain berharap tidak merusak dan membuat kerugian di tengah-tengah masyarakat. Maka muncullah yang disebut dengan regulasi. Muncul bentuknya itu pengaturan. Inilah yang kita saksikan hari ini kan. Ketika dulu ramai terkait dengan undang-undang miras, sebenarnya undang-undang itu bukan melarang minuman keras gitu kan. Tapi bentuknya itu regulasi, mengatur peredaran minuman keras. Sama juga terkait dengan perzinahan gitu kan. Bukan melarang perzinahan, tapi itu mengatur ya perzinahan. Makanya muncul kan lokasi-lokasi yang dibolehkan, tempat-tempat tertentu yang dibolehkan untuk melakukan perzinahan. Kenapa?
Karena di situ ada unsur manfaat, ada unsur kegunaan yang bersifat subjektif, gitu kan. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, nah ini itu kan yang juga cukup penting itu kan untuk kritik nanti, bahan sebagai kritik ketika membahas tentang problematika ekonomi itu kelangkaan dalam sistem ekonomi kapitalis ya. Pandangan mereka ya ini sepintas seolah-olah benar itu kan. Tapi nanti kita akan tunjukkan di mana letak kekeliruannya itu kan. Mereka memahami seolah-olah kebutuhan itu sama dengan keinginan. Nah, itu saya kira 4 karakteristik ya ketika membahas terkait dengan problem ekonomi yang dari unsur kebutuhan. Ya. Dan yang terakhir karakteristiknya itu adalah mereka melihat kebutuhan dan tadi ya dan kegunaan itu apa adanya. Artinya apa adanya itu ya tadi didasarkan pada fakta, selama itu adalah bermanfaat ya dan ada yang membutuhkan, ya udah itu benda ekonomi gitu kan. Tanpa memperhatikan apakah itu secara kolektif merusak ataupun tidak. Yang penting selama benda itu ada yang membutuhkan, selama kemudian benda itu memberikan kegunaan walaupun mungkin manfaatnya lebih kecil ya dibandingkan dengan madorotnya, mereka tidak peduli. Masih ada manfaat, maka berarti masih ada kegunaan. Dan ketika kemudian ada individu yang membutuhkan atau yang meminta, maka itu sesuatu yang dianggap legal, ya kan? Nah, itu karakteristik yang sering menjadi acuan ketika membahas problem ekonomi. Nah, kembali ke sistem ekonomi kapitalis, karena kebutuhan barang dan jasa ini ya tadi kalau kita lihat ekonomi kapitalis menganggap real economic problem ya, problem real ekonomi itu tadi adalah kebutuhan barang dan jasa. Nah, lalu bagaimana solusinya itu kan ketika sistem ekonomi kapitalis ya memandang problem utama ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya. Jadi kebutuhan barang dan jasa. Kita lihat dari solusinya ya. Solusinya kita lihat apa yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis ketika sudah ditetapkan bahwa problem ekonomi itu adalah kelangkaan, maka solusinya, kita bicara ke solusi dulu, dan ini akhirnya kalau kita lihat, solusi yang ditunjukkan oleh sistem ekonomi kapitalis itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Maka solusinya yang sering kemudian dibahas dan juga ini menjadi perhatian, bahkan menjadi standar kesehatan ekonomi sebuah negara ya itu 2 gitu kan. Dari sisi mikro, maka solusi untuk memecahkan masalah itu adalah dengan peningkatan produksi. Jadi karena problemnya itu adalah kelangkaan, ya berarti ya harus dihilangkan kelangkaan itu. Bagaimana cara menghilangkan kelangkaan barang? Memproduksi barang sebanyak-banyaknya, gitu kan. Itu dalam level makro, ya. Dalam level mikro. Dalam level makronya, indikator bahwa ekonomi itu seolah-olah tidak ada masalah, sudah bisa menyelesaikan masalah kalau ekonomi itu tumbuh, ya. Maka muncullah pembahasan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kapitalis, itu mengukur pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau kita perhatikan dalam APBN, setiap menyusun APBN selalu ada asumsi makro dan asumsi mikro. Asumsi makronya berapa misalnya pertumbuhan ekonomi. Karena dari pertumbuhan ekonomi itu nanti akan diprediksi juga berapa daya serap terkait dengan pengangguran, ya kan. Nah, itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini Sestakyudin itu langsung juga itu kan mengkritik ya. Walaupun ada
pembahasan tersendiri nanti kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Tapi ketika dalam pemaparan itu, ya pemaparan pendahuluan terkait dengan fakta sistem ekonomi kapitalis, sebenarnya mulai juga dikritik, gitu kan. Misalnya ya, ketika memaparkan tentang problem ekonomi dalam kapitalis itu adalah kelangkaan, solusi dalam sistem ekonomi kapitalis itu adalah dalam mikronya peningkatan produksi, dalam makronya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ini langsung oleh Syekh Taqiyuddin diungkapkan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah individu. Ya. Kenapa tidak pernah menyelesaikan masalah individu? Karena problemnya itu bukan di individunya, problem itu bukan di manusianya. Problem ekonomi itu di barangnya, gitu kan. Maka yang menjadi fokus perhatian itu adalah memproduksi barang, bukan bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, gitu kan. Nah, jadi ketika memaparkan terkait dengan problem ekonomi ini, Syekh Taqiyuddin menyebutkan ya sebelum nanti ada bab khusus ya, bukan bab, paragraf khusus yang terkait dengan kritiknya, tapi ketika pemaparan pun sudah mulai gitu kan ditunjukkan kesalahan-kesalahan secara filosofi ya, secara fakta dari sistem ekonomi kapitalis ini. Karena problem ekonomi fokusnya adalah kepada kebutuhan barang dan jasa atau kepada barang dan jasa, maka kebutuhan manusianya tidak menjadi fokus untuk dibahas, gitu kan. Maka fokusnya itu tadi kepada produksi, kepada pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Sementara manusianya ini tidak begitu tersentuh, ya. Karena sebenarnya masalah itu adalah individu, ya, yang tidak makan, individu yang tidak punya rumah, individu yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, tapi karena yang menjadi fokusnya itu kelangkaannya, penyediaannya, ini tidak dibahas secara khusus. Karena itu sistem ekonomi kapitalis sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyelesaikan problem manusia, gitu kan. Kenapa? Karena fokus problem ekonominya itu adalah ke barang. Kenapa? Karena menganggap problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Seolah-olah kalau barang sudah terpenuhi semua untuk kebutuhan masyarakat secara total, seolah-olah otomatis itu kan setiap individu akan bisa menyelesaikan masalah terkait dengan kelangkaan pemenuhan mereka terhadap barang dan jasa. Itu yang pertama ya, fakta yang digambarkan oleh Syekh Taqiyuddin. Nah, kemudian kita lihat juga dalam pembahasan itu ya, dalam pengantar itu langsung juga dijelaskan, ya kan, dijelaskan secara fakta ya terkait dengan fakta kebutuhan. Betulkah kelangkaan itu sebagai problematika ekonomi? Jadi ini salah satu yang muncul itu, yang dikritik itu adalah terkait dengan kritik teori kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Betulkah bahwa kebutuhan manusia itu kemudian tidak terbatas? Nah, kalau kita perhatikan ya, kritik yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terkait dengan kebutuhan tidak terbatas sebelum ke problem ekonomi itu kan. Jadi beliau kemudian memisahkan ya kan. Dua sama ya, membahas dari dua sisi. Pertama, sudut pandang barang dan jasa. Ya. Barang dan jasa ya yang tadi yang merupakan sumber daya ekonomi yang ada di dunia sebenarnya cukup tersedia. Jadi memang untuk barang-barang tertentu ada yang jumlahnya terbatas. Tapi secara umum sebenarnya sumber daya alam itu bisa melimpah. Nah di sisi lain, nah ini jadi kritik yang pertama dalam konsep kebutuhan ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis juga dibahas sebenarnya, tapi tadi itu tidak sampai menjadi perhatian, ya kan? Nah, sampai perhatian sehingga terbuka sebenarnya problem itu bukan di kelangkaan, ya kan? Nah, sementara faktanya kalau kita lihat dari sisi kebutuhan manusia
itu bisa dipisahkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan kebutuhan pokok, ya, sandang, pangan, dan papan. Dan ini memang karakteristiknya wajib dipenuhi bila tidak akan menimbulkan masalah. Ini karakteristik kebutuhan pokok. Ya. Yang kedua sifatnya terbatas. Ya. Jadi yang namanya kebutuhan pokok itu ya terbatas, gitu kan. Sederhananya gini, kan. Serakus-rakusnya orang, ya sekali makan itu nggak mungkin. Misalnya 2 kilo, gitu kan. Berasnya maksudnya. Pasti ada keterbatasan, terbatas. Gitu kan. Yang ketiga, karakteristik kebutuhan pokok dari sejak dulu ya sampai hari ini itu bersifat tetap. Karena itu di dalam Islam, kebutuhan pokok itu nggak akan berubah. Dalam sistem kapitalis bisa berubah. Misalnya sekarang gitu kan, karena ramai media sosial, handphone, dan juga apa istilahnya, kepentingan untuk berinteraksi di dunia maya itu kan, seolah-olah kan sekarang itu berubah ya, kebutuhan pokok itu bukan sandang, pangan, dan papan, pulsa, kuota juga seolah-olah menjadi kebutuhan pokok gitu kan, karena butuh listrik di fasilitas umum, kadang-kadang juga colokan atau apa namanya ya, fasilitas untuk listrik seolah-olah dianggap juga kebutuhan pokok. Nah, di dalam Islam nggak akan pernah faktanya. Karena yang kebutuhan pokok itu tadi salah satu karakteristiknya itu adalah jika tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah, gitu kan. Masalah dalam artian mengancam jiwa atau nyawa manusia. Nah, yang kedua, kebutuhan pelengkap ya. Ada yang disebut dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Karakteristiknya, nah ini baru kalau kebutuhan pelengkap ya, sekunder dan tersier ya, itu akan terus bertambah ya, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Ya, sekarang HP, handphone. Ya, dulu mungkin televisi itu kan. Sekarang televisi sudah mulai berkurang itu kan kebutuhannya itu kan. Karena sudah digantikan dengan berita-berita, informasi-informasi itu lewat handphone. Nah, tapi ketika ini berkembang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, karakteristik kebutuhan pelengkap ini itu tidak harus dipenuhi. Artinya apa? Kalau tidak dipenuhi tidak akan mengakibatkan kepada kematian. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa dari sisi fakta kebutuhan pun ya kapitalis itu kemudian tidak cermat ya kan, memandang antara barang dan jasa serta kebutuhan manusia. Sehingga kalau kita lihat di sini kan secara sederhananya ya, ketika sumber daya alam kemudian cukup tersedia sementara kebutuhan manusia terbatas, sebenarnya problem itu nggak muncul, dari kelangkaan itu bukan merupakan problem itu kan. Sehingga nanti di sini kalau kita lihat sorry ya, ini itu fakta ya. Fakta pertama yang terkait dengan problem kelangkaan sebagai problem ekonomi. Jadi sebenarnya masih belum masuk ke kritik ya. Syekh Taqiyuddin baru memaparkan fakta-fakta, walaupun di situ sudah ada mulai unsur kritiknya gitu kan. Unsur kritik terkait dengan fakta, tapi masih umum, belum menukik gitu ya. Belum menunjukkan bahwa problem ekonomi itu sebenarnya bukan kelangkaan ya. Nanti kemudian ditunjukkan itu pada saat mengkritik secara khusus ya di fakroh berikutnya kalau di kitab itu. Nah, yang kedua yang dipaparkan itu terkait dengan konsep tentang nilai dan barang ya. Jadi fakta yang kedua, pilar kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis ini ya, yang dibahas itu adalah pembahasan terhadap nilai barang ya, atau nilai dan manfaat benda. Nah, diawali dengan pemaparan penjelasan kenapa sih benda itu kemudian memiliki nilai, memiliki manfaat ya. Benda memiliki nilai, memiliki manfaat itu karena memiliki kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Jadi adanya nilai terhadap nilai atau manfaat terhadap benda ya, karena benda tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi
atau memuaskan kebutuhan manusia. Ya. Nah, karena itu kalau kita lihat dilanjutkan di sini ya di kitab itu, secara umum ya nilai itu ada dua, ya kan, yang dibahas ya. Yang pertama nilai guna dan yang kedua ada yang disebut dengan nilai tukar. Nah, di buku itu, ya di buku Syekh Taqiyuddin, itu hanya ada dua ini yang disebut dengan pembahasan terkait dengan nilai guna dan nilai tukar. Tapi kalau kita baca di buku-buku ekonomi yang itu sudah turunannya, ya bukan filosofinya, gitu kan, itu banyak gitu kan, nilai guna terutama ya. Nanti ada muncul nilai guna, nilai tukar, nilai waktu, nilai tempat, misalnya itu kan. Nah, kalau Syekh Taqiyuddin tuh semuanya itu digabungkan ke situ, ke nilai guna ya. Nilai guna itu nanti banyak turunannya dalam pembahasan ekonomi secara rinci ya di buku ekonomi. Ada nilai waktu misalnya itu kan. Payung itu lebih berguna di musim hujan dibandingkan dengan musim kemarau gitu kan. Pakaian tebal itu kan, itu lebih berguna di daerah yang dingin ya kan, dibandingkan dengan daerah yang panas. Nah, itu nilai tempat ya kan. Ya. Kemudian ada nilai waktu. Nah, oleh Syekh Taqiyuddin itu semuanya dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut nilai guna. Artinya nilai guna ini adalah kemampuan barang gitu kan. Tadi kan di sini kita lihat ya, kenapa benda itu kemudian bisa memiliki bermanfaat ya, memiliki nilai karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi berguna ya. Nah, yang kedua, barang itu tidak berguna dalam artian tidak dikonsumsi, tidak dirasakan manfaatnya secara langsung, tapi bisa ditukarkan untuk apa? Untuk mendapatkan kegunaan yang lain, ya kan? Untuk mendapatkan nilai yang lain. Inilah yang kedua, inilah yang disebut dengan nilai tukar. Nah, dalam ekonomi kapitalis ya, itu dibahas secara detail sebenarnya. Kalau kuliah itu nanti pembahasan terkait dengan nilai guna itu bisa 1 semester itu kan. Sama juga pembahasan terkait dengan nilai tukar karena nanti ada variasi. Tapi secara filosofi ya saya gambarkan secara ringkas, saya ambil juga di buku itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dengan perluasan ya. Dari dua konsep nilai ini, nilai guna dan nilai tukar ini yang banyak kemudian dibahas ya, dilakukan pembahasan terkait nilai guna itu biasanya yang terkenal itu ada yang disebut dengan teori kepuasan. Kenapa teori kepuasan? Ya, karena ketika digunakan berarti tadi apakah barang itu memberikan kepuasan atau tidak kepada konsumen, kepada individu, kepada orang yang memakainya. Nah, kalau yang kedua terkait dengan nilai tukar, karena dia tidak dikonsumsi, ya, sehingga tidak dihitung tentang kepuasannya, tapi nanti dilihatnya itu adalah kemampuan untuk ditukarkan dengan yang lain, gitu kan. Maka muncul ya pembahasan yang sangat juga cukup detail ya, yang disebut dengan teori harga. Cuma nanti kita bahas ini secara rinci, secara global aja ya. Kita lihat yang pertama itu kan, yang terkait dengan pembahasan teori kepuasan. Dan di sini juga sama, Syekh Taqiyuddin nanti kalau kita lihat dalam penjelasan itu, ya, di situ juga sudah mulai mengkritik, walaupun bukan pada bab kritiknya, gitu kan, masih dalam pemaparan fakta. Ya. Nah, dalam konsep teori kepuasan akhir, ya, ada saya ambil dari buku lain, misalnya dikenal dengan yang disebut dengan marginal utility, sering disebut dengan MU ya. Ini bukan klub sepak bola ya, tapi MU ini adalah marginal utility, yaitu kepuasan atau nilai guna yang diperoleh seseorang atau konsumen dari mengkonsumsi unit terakhir barang yang dikonsumsi. Nanti ada contohnya untuk memperjelas, kan. Nah, sementara menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam kitab Sistem Ekonomi Islam tadi, beliau menyebutkan nilai guna merupakan satuan dari satu barang yang diukur berdasarkan kegunaan terakhir benda tersebut.
Artinya fakta ya, ini bukan artinya saya Takuddin memaparkan fakta bahwa yang disebut dengan nilai guna dalam pandangan kapitalis adalah satuan dari satu barang yang nilainya itu diukur berdasarkan kegunaan terakhir benda tersebut atau kegunaan pada satuan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling rendah. Kita lihat dalam contoh ya, yang untuk memudahkannya dalam perhitungan praktis ini, gitu kan. Nanti ada istilahnya itu ketika membahas nilai guna, ya kan. Nanti ada total utility, ada marginal utility, gitu kan. Ini sederhananya gini, gitu kan. Nanti akan menjadi titik kritik dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terkait dengan konsep nilai guna atau nilai barang ini, gitu kan. Misalnya seorang sedang haus, gitu kan. Sedang haus, dia mau minum, gitu kan. Maka ketika dia disodorkan gelas yang pertama, ya, maka karena dia haus, pasti nilai guna itu sangat tinggi, gitu kan. Katakanlah kalau dikuantitatifkan, ya, nilai satu gelas es jeruk itu adalah 10. Hausnya sudah mulai berkurang, gitu kan. Masih mau, gitu kan, maka ditambah gelas yang kedua. Ya, unit yang kedua atau kalau barang. Nah, tapi sudah pasti karena memang sudah sebagian terpenuhi, sudah tidak hausnya tidak begitu, maka ya nilainya itu turun. Nah, ini dari sini juga kita nanti sudah bisa melihat ya kan bahwa tadi ya nilai barang itu sifatnya dalam kapital itu subjektif, tergantung individu. Padahal ini kalau kita lihat dalam konsep, dalam fakta realitasnya sama-sama satu gelas ya, satu gelas es jeruk ya, satu unit makanan ya, bisa kilo bisa apa tergantung ini kan. Tapi ketika membahas nilai guna ini pasti yang kedua itu selalu turun. Nah ini turun ya 8 ya. Jadi total utility-nya itu ya gelas yang pertama 10, yang kedua 18 ya. Kemudian masih haus ya kan. Disodorkan gelas yang ketiga, unit yang ketiga. Tapi jelas nilainya itu semakin berkurang antara butuh dan tidak gitu kan. Nah, maka sama marginal utility-nya itu akan turun pasti itu kan. Nggak mungkin sama, pasti turun. Sampai pada batas nanti minus. Artinya sampai batas minus ini ya berarti dalam sudut pandang individu ya, kalau saya contoh ini si Faul kan secara individu, maka dari 4 gelas ini itu nilainya berbeda-beda. Gelas yang pertama nilainya 10, gelas yang kedua nilainya 8, gelas yang ketiga nilainya 5. Totalnya berarti nilai tertinggi dari konsumsi terkait dengan gelas es ini ya itu 23. Setelah itu muntah kalaupun minum itu kan istilahnya itu kan. Nah, karena itu pada taraf inilah ketika marginal utility-nya negatif sehingga total utility kemudian berkurang, inilah dalam konsep ekonomi kapitalis, maka barang tersebut secara individu itu sudah tidak berguna lagi, tidak bernilai lagi. Nah, sehingga muncul kesimpulan dalam sistem ekonomi kapitalis, kekuatan batas atau yang disebut dengan marginal utility bagi si Paul tadi, pada saat ia mencapai tingkat kepuasan total maksimum dengan minum 3 gelas. Inilah total kepuasan dia dalam mengkonsumsi barang ini. Lebih dari situ negatif ya, dan benda itu, barang itu secara individu ya, itu tidak ada lagi nilainya. Nah, nanti dikritik sebenarnya pada saat pembahasan itu, ini dari fakta aja udah keliru gitu kan. Kenapa? Karena ini subjektif tadi. Jadi tidak bermanfaat, tidak bernilai itu kalau diminum. Kalau dia bawa ya, kemudian dia misalnya gratis itu kan, dia jual lagi ya, itu ada manfaatnya. Nah, dari situ aja kemudian sudah jelas kekeliruannya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, dalam konsep pembahasan ya kapitalis ada yang disebut dengan ceteris paribus ya. Yang lain dianggap tetap.
ini kepuasan marginal itu maksimum itu tadi dengan asumsi dikonsumsi langsung di situ, tidak boleh kemudian dibuat untuk persediaan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai tukar. Nanti dibahas secara detail ketika membahas nilai tukar itu kaitannya dengan harga. Nilai tukar itu apa? Nilai tukar itu definisikan kekuatan tukar satu barang dengan barang lain. Jadi daya tukarnya satu barang dengan barang yang lain. Atau nilai satu barang yang diukur dengan barang lain. Contoh ya di masyarakat, ya kan? Nanti akan kita tunjukkan secara realitas. Nilai sepeda motor itu misalnya setara dengan 6 ekor kambing. Ya. Jadi motor harganya misalnya 15 juta, 1 ekor kambing 2,5 juta. Berarti sama lah 15 juta. Berarti kan. Nah berarti daya tukar motor terhadap kambing itu 1 berbanding 6. Nah untuk jadi untuk memudahkannya ketika bicara tentang nilai tukar, disitulah perlu ada alat tukar. Alat tukar nanti akan menjadi ukuran bagi setiap barang dan jasa. Nah, pertemuan antara uang dengan barang yang dinilai itulah yang disebut dengan harga. Ya, ini masih pembahasan terkait dengan fakta tadi. Nah, karena itu di sini ada perbedaan, ya kan? Ada perbedaan antara nilai tukar dengan harga. Nah, ya kan kalau kita lihat yang disebut dengan nilai tukar itu adalah penisbatan pertukaran barang dengan barang lain secara mutlak. Sementara kalau harga, penisbatan nilai tukar dengan uang. Ya. Misalnya ini, kalau kita lihat ya, nilai tukar itu relatif stabil. Ya. Nilai tukar relatif stabil, yang berubah-ubah itu adalah harga. Kenapa harga itu bisa berubah-ubah? Karena terkait dengan mata uang. Nah ini nanti kita lihat bagaimana stabilitas ketika mata uang itu menggunakan emas dan perak. Ya. Kenapa kemudian emas dan perak itu stabil? Sama karena nilainya itu dijamin oleh bendanya. Sama kalau kita lihat ini contoh sederhananya itu kan. Ini saya coba analisis gitu kan. Contoh yang ini mendekati gitu kan. Dari tahun ke tahun harga motor itu memang selalu naik gitu kan. Mulai tahun 88 itu 900.000. Ini harga motor baru ya. Kemudian 4 juta naik. Kemudian naik 12 juta. Kemudian naik 15 juta. Tapi kalau daya tukar dengan dikaitkan dengan kambing itu selalu stabil tetap. Ya. 6 ekor, 6 ekor. Sama. Kenapa? Karena nilai harga kambingnya juga naik. Gitu kan. Gitu kan. Nah, ini kita lihat fakta. Ini hanya sekedar untuk membedakan. Kita belum mengkritik gitu kan dalam konsep moneternya. Ya. Di sini hanya menunjukkan ada perbedaan antara harga dengan nilai tukar. Nilai tukar biasanya itu relatif fix gitu kan. Yang selalu berubah-ubah itulah harga. Ya. Nah nanti juga ini menjadi dasar untuk mengkritik di bab yang terkait dengan kritik, ya, terkait dengan ya yang berubah-ubah itu harga. Sementara barang itu nilainya itu fix tetap, gitu kan. Itu yang kedua, gitu kan. Nah, sehingga sederhananya, apa sih kok dalam sistem ekonomi kapitalis kok begitu penting membahas terkait dengan peran harga, gitu kan. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa ada perbedaan tadi ya antara harga dengan nilai tukar, nah sistem ekonomi kapitalis memandang harga itu memiliki peran yang sangat penting. Ya. Yang pertama, harga itu berperan sebagai standar nilai barang. Nah, ini muncul fakta ya yang akhirnya kita akan kritik nanti ya. Jadi tadi pengelompokan benda ekonomi dan non ekonomi itu kaitannya dengan harga, kaitannya dengan uang ya. Sehingga dalam pandangan mereka semakin tinggi harganya maka itu semakin berguna gitu kan.
Jadi harga ini nanti dijadikan sebagai alat untuk menilai standar nilainya. Kalau tidak ada harganya tidak berguna, atau dengan kata lain tadi di awal saya sebutkan, kalau tidak berguna ini istilah ekonomi itu benda non ekonomi, ya, bukan benda ekonomi, benda non ekonomi, ya. Nah kalau yang berguna itu dalam pembahasan mereka itu disebut dengan benda ekonomi. Ya. Misalnya gitu kan, ini kan fakta juga keliru sebenarnya itu. Misalnya udara yang sehat tadi kan, karena udara itu tidak membeli, maka bukan benda ekonomi, gitu kan. Tapi ketika mulai sulit didapatkan, nah baru mereka menganggap itu benda ekonomi. Nah yang kedua, nah ini yang bagian terakhir dari fakta dalam sistem ekonomi kapitalis yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin, yang diambil dari Adam Smith itu adalah melihat peran harga. Jadi harga itu berperan dalam kegiatan ekonomi. Apa perannya? Yang pertama menentukan siapa yang mampu memproduksi dan siapa yang harus keluar dari area produksi. Mampu membeli atau tidak, kan? Dari sisi konsumen, harga ini berperan untuk menentukan siapa konsumen yang mampu memenuhi kebutuhannya, konsumen mana yang tidak. Maka disinilah nanti akan terjadi aliran distribusi, itu kan, permintaan dan penawaran, ya, penawaran dari produsen, permintaan kemudian dari konsumen. Nah, permintaan dan penawaran naik turunnya nanti ditentukan oleh harga. Nah, karena itu ya, dalam sistem ekonomi kapitalis, mohon maaf ini lebih sedikit ya, karena kita tuntaskan terkait dengan fakta ini ya. Jadi, sistem ekonomi kapitalis memandang harga itu memiliki peran yang sangat penting. Ada 3 peran penting dari harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, harga sebagai pendorong produksi, ya. Jadi orang akan giat, orang akan semangat kalau dia ada bayaran, sederhananya gitu kan. Ada uang, gitu kan. Ada istilahnya itu, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang misalnya. Itu standarnya itu adalah sebenarnya turunan dari sini, gitu kan. Di mana harga itu sebagai pendorong untuk produksi, pendorong untuk membuat seseorang itu kemudian semangat. Ya. Yang kedua, harga itu pengendali konsumsi. Apa maksudnya harga pengendali konsumsi itu? Ketika harga-harga naik, ya otomatis barang yang kemudian dibeli terbatas. Ya. Misalnya ya dalam kondisi normal, harga ketika harga ini kan bisa 2 faktornya kan. Bisa harga naik, ya, bisa kemampuan menurun daya belinya, gitu kan, seseorang, gitu kan. Ketika harga naik, misalnya, ya, 1 porsi nasi, misalnya, kalau dengan daging, gitu kan, harganya 15.000, gitu kan. Tapi ketika penghasilan tetap harga naik, ya, maka yang terjadi itu adalah pengendali. Jadi dia nggak bisa lagi gitu karena harganya naik sementara penghasilan terbatas, ya, dibatasi, tetap maka yang tadinya 15.000 itu bisa untuk membeli 1 piring nasi dengan daging misalnya, jadi turun, gitu kan. Dia tidak lagi kemudian makannya itu dengan daging, diturunkan misalnya dengan telur, gitu kan. Nah, jadi pengendali terkait dengan konsumsi daging tadi adalah harga, gitu kan. Itu satu sudut, ya, satu sisi. Sisi lain pengendali harga sebagai pengendali konsumsi itu, ya, harga barangnya tetap, ya. 1 porsi nasi dengan daging itu tetap 15.000. Tapi individunya sekarang dia kemudian penghasilannya turun, ya kan, atau tidak kehilangan penghasilan, maka akhirnya bisa dia turun makannya jadi dengan telur saja atau sama sekali nggak makan, ya kan. Nah itu yang kedua, ya, harga sebagai pengendali konsumsi. Nah peran harga ini dibahas secara detail, ya, dalam konsep produksi dan konsumsi itu yang disebut dengan
hukum permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis sangat memfokuskan dengan hukum permintaan penawaran ini nanti terbentuklah apa yang disebut dengan struktur harga. Struktur harga inilah nanti menjadi titik penting dalam sistem ekonomi kapitalis bahwa harga itulah menjadi alat distribusi. Inilah yang menyebabkan dalam sistem ekonomi kapitalis banyak orang kelaparan ya di tengah melimpahnya sumber daya di tengah melimpahnya barang dan jasa. Ya. Kenapa? Karena bukan tidak ada barang dan jasanya, yang tidak ada itu adalah alat untuk mendapatkan barang dan jasa itu apa? Harga, gitu kan. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis harga inilah sebagai alat distribusi. Nah, ini saya kira fakta-fakta yang terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ya. Nanti kita masuk kritiknya mungkin minggu depan, karena ini udah 1 jam lebih. Nah, ini saya contohkan aja untuk melihat fakta ya. Bagaimana hukum penawaran, ya kan tadi kan. Jadi ini hukum permintaan dan penawaran, ya kan. Penawaran itu kalau kita lihat berbanding terbalik dengan harga itu kan. Kalau harga naik ya. Penawaran itu kalau harga tinggi garis lurus ya bukan berbanding terbalik. Kalau harga tinggi maka penawaran juga tinggi ya. Ini kita lihat ya. Ketika harga tinggi maka produsen berbondong-bondong untuk memproduksi barang, maka penawaran tinggi. Ketika harga turun maka sama, penawaran turun. Nah, sebaliknya kalau permintaan kebalik gitu kan. Kalau permintaan itu kalau harga tinggi, ya maka permintaan rendah. Harga rendah kebalikannya maka permintaan tinggi. Ya. Tapi nanti ada kalau kita bicara hukum permintaan penawaran dalam pembahasan ekonomi itu ya ada yang disebut dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Ada barang yang masuk dalam kategori inelastis. Artinya inelastis itu harga tidak berpengaruh terhadap permintaan. Ya. Ada barang yang maksud dalam kategori elastis. Ya. Jadi harga berpengaruh terhadap permintaan. Itu saya kira ya fakta yang bisa kita sajikan, bisa kita baca di pengantar sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita belum masuk ke arena kritiknya, nah baru nanti kita masuk ke arena kritik. Itu barangkali ya Bung Azhar yang bisa saya sampaikan pengantar dari pertemuan kedua ini ya. Untuk selanjutnya kita punya waktu lah ya maksimal mungkin 30 menit atau kalau nggak ada ya 18 menit sampai setengah 10. Mangga terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya kurang paham memang Ustaz, masih belakang malah masih agak sulit memahaminya. Apakah yang lain Bapak Ibu juga merasakannya atau memang mengalami hal yang sama seperti saya? Nah, ini sudah ada yang masuk pertanyaan. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang terkendala, mungkin ada sebagian ya, mungkin yang sudah memahami atau memang menangkap penjelasan beliau, Ustaz kita, guru kita. Bagi yang belum, memang ada hal yang mengganjal atau ada yang memang kurang jelas, boleh nanti pertanyaannya atau yang mau didiskusikan atau ditanyakan melalui kolom chatnya dibuka saja chatnya, nanti kita akan bacakan. Ini dari penanya pertama, Ummu Humam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan terkait apa yang semestinya yang harus dijadikan pijakan oleh masyarakat dalam
memandang kebutuhan dan nilai guna benda ekonomi. Saya ulangi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan terkait apa yang semestinya yang harus dijadikan pijakan oleh masyarakat dalam memandang kebutuhan dan nilai guna benda ekonomi. Ya, pertanyaan dari Umum Ya. Jadi sebenarnya di buku itu disebutkan ya kan, salah satu kekeliruan ya sistem kapitalis dalam memandang kebutuhan ya. Kenapa kebutuhan itu relatif tadi ya kan, dan sifatnya subjektivitas, karena sistem ekonomi kapitalis ya itu tidak menjadikan apa istilahnya itu kan, kalau dalam Islam itu akidah ya sebagai penilai manfaat, kegunaan dan kebutuhan. Itu yang pertama ya. Tapi kalau dalam konteks umum ini, karena saya Takyudin itu luar biasa, beliau mengkritik itu dari dua sisi ya, dari sisi fakta, kemudian juga nanti dari sisi Islam gitu kan. Dua-duanya beliau tunjukkan ya kan. Harusnya yang harus dijadikan pijakan acuan masyarakat ya untuk menilai kebutuhan barang dan jasa tadi itu kan, itu yang harus menjadi acuannya itu ya, dan menilai guna itu adalah kalau tidak akidah syariat ya kan, tentu dalam konteks Islam. Kalau masyarakat selain mungkin masyarakat muslim ya, sebelum mengenal agama, sebelum mengenal halal dan haram itu kan, sebenarnya bisa dengan menjadikan acuan itu adalah apa yang menjadi istilahnya itu kesepakatan masyarakat. Itu secara fakta itu kan. Misalnya gini, yang saya maksud itu kan, ketika masyarakat ya mengatakan bahwa minuman keras itu membahayakan. Nah, harusnya ya ini menjadi acuan individu juga gitu kan, dan menjadi acuan di tengah-tengah masyarakat ya kan, bahwa minuman keras itu membahayakan. Tapi dalam sistem ekonomi kapitalis ini tidak. Jadi apa yang ada di tengah-tengah masyarakat ya kan, apa yang menjadi kesepakatan masyarakat ya, itu tidak menjadi acuan dalam menilai kebutuhan dan kegunaan ya kan. Kenapa? Karena yang dinilainya itu adalah individu tadi, sudut pandangnya ya. Jadi sudut pandang untuk menilai atau yang menjadi pijakan untuk menilai nilai dan kegunaan ya, itu bukan standar bersama gitu kan, tapi sifatnya individual gitu kan. Nah, ini secara ini juga jelas pasti akan keliru gitu kan, akan salah gitu kan. Kenapa? Karena ya sendiri dengan banyak. Ini kita belum bicara ke akidah ya. Nanti makanya ada juga yang kedua, tentu bagi seorang muslim itu akidah ya, hukum syara itu kan. Tapi secara fakta pun nanti dikritik, ini sudah pembahasan ke kritik ya. Dikritik oleh Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani ketika mensandarkan kebutuhan dan kegunaan itu didasarkan kepada individual, tidak mengacu, tidak menjadikan apa yang ada di masyarakat menjadi pijakan, itu sebenarnya sebuah kesalahan fatal. Kita belum bicara akidah. Misalnya tadi gitu kan, masyarakat manapun misalnya yang namanya perzinahan, ya itu kan sesuatu yang jelek gitu kan. Tapi dalam sistem kapitalis, pandangan masyarakat yang menganggap perzinahan itu jelek itu tidak dijadikan acuan dalam interaksi mereka. Selama ada individu ya biarkan gitu kan. Nah, ini kita lihat ya kan. Jadi yang pertama adalah harusnya yang menjadi pijakan untuk menilai kegunaan dan kepuasan itu adalah apa yang menjadi acuan pijakan masyarakat. Nah, tentu kalau kita bicara acuan dan pijakan masyarakat itu ya,
Ini kan bicara tentang norma, bicara tentang hasil penelitian, atau dalam konteks masyarakat Muslim, tentu yang menjadi pijakannya itu adalah akidah Islam yang turun dalam bentuk praktis syariat Islam, yaitu apa? Halal dan haram, gitu kan? Tapi kalau masyarakat non Muslim harusnya, ya kalau non Muslim ini kan harusnya apa? Kesepakatan masyarakat. Apa yang menjadi kesepakatan masyarakat? Kenapa? Karena pasti secara umum hasil dari penilaian masyarakat itu lebih baik dibandingkan dengan penilaian individu. Nah, tapi dalam sistem ekonomi kapitalis ya itu tidak dijadikan acuan itu, gitu kan? Ya, misalnya tadi saya contohkan gitu kan, pelacuran, mereka tahu itu buruk, ya. Ya. Kemudian juga minuman keras, mereka juga tahu itu negatif, gitu kan? Buktinya apa? Merusak gitu. Mereka membuat regulasi kok gitu kan. Nah, cuman fakta atau istilahnya itu acuan masyarakat ini itu tidak menjadi acuan dalam konteks interaksi. Nah, sehingga akhirnya tadi kembali kan nilai guna dan kemudian juga standar yang terkait dengan pijakan ya, kebutuhan dan nilai guna itu semata-mata diserahkan kepada individu dan sifatnya sangat subjektivitas. Dan Syekh Taqiyuddin menjelaskan secara fakta keliru. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang Islam yang dijelaskan ya. Kalau sudut pandang Islam jelas itu adalah halal dan haram. Mungkin itu ya. Wallahu alam apakah bisa memberikan ini penjelasan ya. Mudah-mudahan sih bisa tergambar itu kan. Jadi harusnya ya yang menjadi pijakan oleh masyarakat dalam sebenarnya bukan masyarakat dan individu ya. Oleh masyarakat dan individu itu adalah tadi nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Nah, nilai ini kan tergantung gitu kan. Bisa akidah bagi muslim gitu kan yang melahirkan syariat atau juga norma-norma yang mereka sepakati sendiri gitu kan. Nah, tapi dalam konteks kapitalis ini enggak gitu kan. Semuanya diserahkan kepada penilaian individu tadi gitu kan. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi agak sulit mengukur kalau hanya diambil dari pijakan individu berarti saja untuk mengukur keseluruhan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Kami kira tadi jawaban Ustaz Arif terkait dengan pertanyaan Bu Umam sudah jelas ya? Gimana Bu? Alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Ainun. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan kembali tentang nilai guna dan terletak pada kepuasan akhir, nilai kepuasan akhir. Minta penjelasan ulang Ustaz. Ya, ini kita lihat gini ya. Saya contoh tadi supaya lebih jelas. Nah ini ya. Jadi gini, ini bisa dilihat ya. Jadi yang disebut dengan nilai kepuasan akhir itu nanti menentukan benda itu bermanfaat atau tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat ini indikator sederhananya gini, ini contoh ya. Ini contoh yang saya ambil dari buku-buku ekonomi, pembahasan ekonomi ketika membahas tentang nilai kepuasan akhir. Nanti pada akhirnya akan menjadi alat untuk menilai kapan benda itu bermanfaat dan tidak. Jadi yang disebut dengan nilai kepuasan akhir atau nilai maksimal ya kan barang itu ya nilainya ini dan di kuantitatif dan untuk menyederhanakan ada kuantitatif. Jadi kan ini tadi ini juga perumpamaan ya. Misalnya ketika kita sedang haus ya, sedang haus nih pasti segelas air itu sangat bernilai. Itu subjektivitasnya. Kalau kita sedang haus atau kita sedang lapar ya, maka sepiring nasi itu sangat bernilai. Sedang haus 1 gelas air itu sangat bernilai.
Bahkan kalau memang dalam ini bisa aja sesuai dengan fakta. Ada yang menarik gitu kan dalam ini. Nanti itulah, nanti malah jadi agak ini ya. Tapi sepakati dulu. Kira-kira paham nggak bahwa 1 gelas air ya ketika kita haus itu sangat bernilai bagi kita. 1 piring nasi ya kan ketika kita lapar itu nilainya sangat bernilai. Nah, kita coba sederhanakan nilai itu dalam bentuk angka. Katakanlah karena sangat kemudian ketika sangat haus kita itu sangat tinggi, maka kita asumsikan nilai 1 gelas air ini katakanlah nilai paling tinggi 10 kalau bicara angka ya, rentang 0 sampai 1. 0 sampai 10. Berarti nilai tertinggi katakanlah ya. Nah, kita sudah minum 1 gelas air, tapi masih ingin minum, gitu kan? Disodori yang kedua, pasti nilainya nggak akan 10 lagi, gitu kan? Pasti nilainya itu turun. Kenapa? Karena kita sudah bisa terpenuhi tadi. Karena yang kedua itu ya mau mau ada juga, alhamdulillah. Kalau enggak juga dia nggak begitu, gitu. Karena sudah terpenuhi. Tapi masih ada keinginan, gitu kan? Masih. Nah, maka secara teori, gitu kan, ini beda nanti dengan faktanya ya. Secara teori, gelas yang kedua itu nilainya secara individu beda. Walaupun harganya bisa aja sama, gitu kan. Harganya bisa aja misal sama-sama 10.000 gitu kan 1 gelas ini. Tapi nilainya itu turun. Kenapa nilainya turun? Karena tadi apa istilahnya itu memuaskannya itu enggak beda dengan yang pertama. Daya puasnya ya kalau sahabat saudaranya. Daya memuaskannya itu beda. Karena apa? Karena kita sudah hilang hausnya. Sama kalau nasi kan, piring yang kedua, ya, ini sederhananya gini untuk menunjukkan tingginya nilai itu kan, fakta ya. Kalau kita haus sekali ya, tiba-tiba kemudian air yang ada di gelas itu kemudian tertabrak orang sampai tumpah, wah kita bisa marah-marah itu. Pasti itu kan. Kenapa? Karena kita sedang haus. Tapi kalau kita sedang tidak haus itu kan, ketabrak kemudian tumpah, bisa jadi marahnya mungkin bisa marah, tapi level marahnya lain. Itu untuk mencontohkan bahwa nilai barang itu menurut fakta penelitian kapitalis itu turun nilai kegunaannya. Dan ketika dijumlahkan, nah kapan barang itu dikatakan sudah tidak memiliki nilai lagi, tidak berguna lagi, ketika marginal utility tambahannya itu negatif. Kalau ini masih berguna. Kenapa masih berguna? Karena masih ada tambahan, ada nilai 5 ya. Dari mulai 10 turun gelas yang kedua 8, turun gelas yang ketiga itu 5. Nah, gelas yang keempat saya sederhanakan. Kita sudah nggak mau lagi minum. Dipaksa pun tidak mau gitu kan. Kenapa? Karena ya sudah ya kabubungkang kalau dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia ya. Dipaksakan akan muntah gitu kan. Karena kalaupun dipaksakan akan muntah, maka berarti gelas yang keempat itu negatif, gitu kan? Tidak memberikan nilai tambah, gitu kan? Kenapa? Karena bukan memuaskan, malah bikin muntah. Nah, karena inilah yang disebut dengan kepuasan batas. Berarti nilai maksimum segelas air ini, gitu kan? Ya, nilai gelas ya, segelas air ini adalah pada saat nilainya itu 23 berada pada gelas yang ketiga. Nah, apa maknanya? Berarti dalam konteks individu, ini lihat konteks individu ya. Dalam konteks individu ya, air jeruk ya, es jeruk yang gelas yang keempat ini itu bagi si Paul sudah tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada nilainya? Karena ya kalaupun dibuang dikasih dia nggak mau ya. Kalau nah tadi makanya ada ceteris paribus tadi gitu kan, asumsinya kalau harus diminum gitu kan. Tapi kalau mau dibawa untuk besoknya pasti mau gitu kan. Tapi lagi-lagi kan ketika pembahasan penyederhanaan masalah ada diasumsikan yang lain tetap. Maksudnya apa? Dimaksud dengan bahwa nilainya turun bahkan tidak bernilai lagi itu kalau untuk diminum hari itu, saat itu gitu kan. Maka pada saat itu setelah dia minum 3 gelas, maka gelas yang keempat itu tidak memiliki nilai lagi bagi individu, bagi si Paul. Nah itu nanti, nah mungkin pertanyaan lalu bagaimana ini implikasinya terkait dengan kebijakan ekonomi, teori makro ini nanti teori ini
itu menjadi dasar ya, pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga. Contoh sederhananya gini gitu kan. Ketika nanti kaitannya hukum permintaan penawaran gitu kan. Ketika barang membludak dalam kapitalis, salah satu cara untuk menstabilkan harga agar tetap barang itu kemudian berguna, maka barang tersebut dihanguskan, dihilangkan. Nah, dengan kata lain gini gitu kan, agar nilai es jeruk terus berada, udah berarti hanya 3 ini aja yang dipersiapkan gitu kan. Sehingga es jeruk ini terus kemudian memiliki nilai bagi si Paul. Jadi nggak boleh ada gelas yang keempat, karena sudah ada gelas yang keempat itu sudah tidak bernilai. Itu maknanya gitu kan. Nah, jadi ini yang disebut dengan nilai kepuasan arif. Nilai maksimumnya itu ini. Jadi dia hanya maksimum mengkonsumsi es jeruk tadi bernilai bermanfaat pada gelas ketiga. Gelas keempat sudah tidak ada lagi nilainya lagi. Itu ya. Pasti agak bingung juga gitu kan. Wallahu alam gitu kan. Apakah bingung atau tidak. Yang jelas intinya gini gitu kan. Jadi nanti dikritik akan lebih jelas gitu kan di pembahasan kritik. Kekeliruannya itu adalah tadi penilaian terhadap barang itu berguna atau tidak berguna itu sifatnya itu individual, subjektif, tidak memperhatikan orang lain. Nah, ini nanti yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin. Ini kan nanti akan menjadi pembahasan fakta dalam sistem kapitalis, nilai barang itu relatif ya. Dari mana lihat nilai barang itu relatif? Tadi gelas ke-1 nilainya 10, gelas kedua nilainya 8, gelas ketiga nilainya 5, gelas keempat itu tidak bernilai lagi. Itu nanti sudut pandangnya itu yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin itu di situ. Dan kenapa ini muncul? Karena dari filosofi dasar bahwa nilai barang itu relatif, tidak bersifat mutlak, gitu kan? Atau tidak bersifat hakiki. Nah, nanti dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, gitu kan? Itu pendapat yang keliru. Yang namanya nilai barang itu ada realnya. Yang relatif itu sudut pandang individunya. Karena tadi nanti dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin. Yang namanya satu gelas es, baik gelas ke-1, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, itu faktanya sama, gitu kan. Tapi yang membedakan itu adalah sudut pandang pengguna, yaitu Pak individu. Tapi sistem kapitalis, nah ini kita akhirnya lari kan ke pembahasan kita yang sering kita kaitkan bahwa sistem kapital itu sangat individualistis, gitu kan. Salah satunya juga dari sini. Jadi nanti bisa lari kemana-mana sebenarnya dari pembahasan ini kan. Itu ya, mudah-mudahan ya terus diresapi gitu kan, bisa dipahami gitu. Baik, Mangga. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi ada yang respon ini Ustaz, alhamdulillah sudah bisa menilai tentang relativitas istilahnya Ustaz ya. Terkait dengan nilai, kemudian tadi bahwa terkait dengan penggunaan ya, nilai guna tadi ya. Iya. Nilai guna itu melihat yang dinilai oleh kapitalis cenderung pada yang sifatnya individualis. Nah, sampai pada batas tertentu maka bahkan barang yang sama bisa nggak bernilai ketika dia sudah terpuaskan. Dan kadang-kadang kan dalam kenyataan ini juga kita berperilaku seperti itu gitu kan. Jadi ketika barang di rumah kita ini, makanya kan barang di rumah kita kadang-kadang kita sudah bosan istilahnya ya, sudah ini kadang-kadang kita buang gitu kan. Padahal barang tersebut itu kan bagi kita tidak berguna itu kan. Padahal bagi yang lain itu berguna. Nah itu sudut pandang ini. Kadang-kadang kita itu juga mengikuti pola itu karena memang kadang-kadang itu fakta gitu kan.
Nah, makanya nanti kita akan tunjukkan di kritik Syekh Taqiyuddin itu luar biasa itu kan, menunjukkan tentang di mana letak kekeliruannya. Kadang-kadang memang itu fakta gitu kan. Ya, contoh sederhana aja kan. Kita di rumah punya banyak pakaian gitu kan. Pakaian, kemudian ada yang sangat kita senangi, terutama yang baru-baru kan, yang lama-lama kan nilainya sudah mulai berkurang gitu kan. Tapi bisa jadi itu kan, bagi orang lain itu, bagi kita katakanlah pakaian itu nilainya sudah 5 gitu kan, bagi yang lain nilainya 10 gitu kan. Nah, harusnya gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita berpikirnya kapitalis kan, terus aja kita pertahankan, ya, jarang kita pakai karena sudah nggak berguna. Padahal bisa jadi kalau diserahkan kepada orang lain nilainya itu seperti kita memiliki pertama kali barang itu nilainya tinggi. Tapi karena sudah kita pakai terus gitu kan, nilainya turun gitu kan. Dan akhirnya kadang-kadang pada tahap tertentu menurut kita udah tidak berguna gitu kan, di luar dibiarkan gitu kan, padahal bisa jadi gitu kan di sudut pandang orang lain itu berarti. Nah, ini juga kadang-kadang sering lari ke situ juga gitu kan. Perilaku ini kan istilahnya itu mempengaruhi perilaku juga, pemahaman-pemahaman tadi gitu. Kenapa? Karena menganggap tadi nilai itu sifatnya tadi subjektivitas kita. Ya. Padahal kalau melihat nilai barang, nanti jelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, jangan dilihat dari subjektivitas individu, melihat nilai barang itu dari faktanya itu sendiri. Baik, itu ya barangkali pengajar. Ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu, Ustaz. Ya, udah lewat. Ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu mau ada hal yang ditanyakan, bisa nanti kita record dulu pertanyaannya. Bisa saja nanti kita catat, kita kumpulkan di grup ya. Insya Allah di waktu yang akan datang kita coba tanyakan di sesi dan diskusi minggu depan. Memang ada lagi yang mau ditanya nih, kalau memang waktunya memang cukup panjang terkait dengan hubungan tadi. Bagi kita mungkin pakai nggak terpakai nggak bernilai, tapi ada harganya nggak, gitu kan. Ada hubungan nilai dengan harga itu kita nggak kan gitu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa ditanyakan juga terkait dengan hal yang sekeliling kita akan tidak bernilai, bisa penjelasan Ustaz mungkin dari bagian yang lain juga masih bisa dimanfaatkan atau bernilai. Mohon maaf kepada Bapak Ibu jika memang kita sudahi dulu untuk malam ini. Kami tetap membuka kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya khusus terkait dengan materi ini. Materi ini nanti kita akan share di YouTube channel Siar Malam, bisa dikaji ulang, dan bisa nanti pertanyaannya di share di grup, kita record. Waktu yang akan datang bisa saja kita usulkan pertanyaan itu jika memang Bapak Ibu terkendala ya materi. Alhamdulillah waktu sudah masuk jam 9:37. Sebelum kita tutup, Ustaz ada yang mau sampaikan? Ya, silakan. Tadi ada pertanyaan ya, bukan pertanyaan, permintaan. PPT-nya nanti kita share, gitu kan. Nanti bisa diulang kembali, gitu kan. Karena memang jangankan orang non ekonomi, saya juga ketika membaca pengantar sistem ekonomi Islam itu baru betul-betul paham itu setelah berulang kali, terutama ketika saya jadi muslim, jadi ini ya, jadi istilahnya itu menyampaikan kembali gitu kan, menyampaikan materi ini gitu kan. Ketika saya baca sendiri itu harus berkali-kali gitu kan. Dan ketika saya sampaikan kedua kalinya, kadang-kadang ada lagi pemahaman yang ternyata lebih pas gitu kan. Nah, jadi memang perlu berulang kali. Nah, karena itu minggu depan kita akan masuk kritik ya, supaya mungkin lebih pas atau juga nanti bisa lebih dipahami itu kan. Dengan ringkasan yang saya buat, silakan dibaca di bagian kritiknya. Masuknya nanti minggu depan kita masuk ke bagian kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisnya itu kan. Tadi kan pemaparan fakta ya, walaupun di dalamnya sudah ada kritik, tapi sebenarnya pemaparan fakta. Dan nanti kita akan membahas minggu depan tuh ke kritiknya terkait dengan 3 hal tadi ya, terkait dengan problem ekonomi itu sebagai kelangkaan sebagai problem ekonomi nanti dikritik oleh Syekh Taqiyuddin.
Ya, di buku itu sudah silakan baca, itu kan ada terjemahannya. Nah, nanti sehingga ketika saya paparkan mungkin lebih paham atau memang atau menyamakan pemahaman kita, bisa aja pemahaman saya juga ada keliru misalnya. Nah, sehingga nanti kita bisa lebih masuk gitu ya untuk diskusinya gitu kan. Itu barangkali ya Kang Azhar, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehingga bisa bertemu lagi minggu depan. Mangga, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini banyak juga harapan kita dari jamaah dengan pencerahannya. Ada yang mengaku sulit untuk memahami bab awal ini. Jadi ke depan sebelum kita ikut di minggu yang akan datang, memang rekomendasi kami, saran kami, ibu-ibu ya jamaah sekalian, bisa nanti buka lagi video ini ya, kita share nanti di YouTube untuk bisa mengulang-ulang sehingga nanti dimasuk di bab kritiknya yang seperti disampaikan Ustaz Arif, bisa lebih mudah memahaminya. Nah, jadi insya Allah paling lama mungkin besok siang itu sudah bisa kita informasikan link YouTube-nya dan bisa diputar-putar ulang. Kalian bisa juga nanti ditelaah kitabnya langsung. Atau 10 menit pertama nanti kita inilah ya. Yang minggu lalu ya, review minggu lalu ada yang tanyakan misalnya langsung gitu kan. 15 menit pertama baru kita lanjut gitu kan. Oke, materi karena memang betul-betul ini bab yang sangat berat ya. Saya rasakan pendahuluan ini apalagi yang non ekonomi itu kan. Saya orang ekonomi juga, itu awal-awal itu berat sekali untuk memahami ini. Hari ini kalau saya sodorkan bab pertama ini kepada mahasiswa S1 belum tentu juga ngerti gitu kan. Karena memang yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin itu filosofinya ya. Yang kadang-kadang berbeda pada tataran realitas ya. Pada tataran realitasnya agak-agak beda gitu kan. Baik, itu barangkali ya. Terima kasih. Ya, Ustaz, terima kasih atas waktunya. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat terus dan bisa diberikan kelancaran oleh Allah dari waktu kita Ustaz, dan mudah-mudahan bisa lancar di kegiatan besok harinya Ustaz ya. Terima kasih juga atas Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya. Semoga peluangan waktu Bapak Ibu yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan materi lainnya mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ladang amal, sebagai penuntut ilmu ya. Insya Allah, mari kita doakan kembali Ustaz kita, guru kita, Ustaz Arif bisa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kelancaran dari seluruh aktivitasnya. Bapak Ibu dimanapun berada pada malam hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi dalam program yang sama. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak tepat atau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.